Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, ya saya ambil sebuah gelas, ya bisa minta perhatiannya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah jam 8 ya, jam 8 pas. Tadi masuknya jam 7.40. Jadi gelas ini sekarang kita ibaratkan adalah tubuh kita. Tadi kita bahas adalah oksigen. Oksigen kita cari ke air terjun, ke dalam gua, benar nggak Bapak Ibu? Dekat gua apa segala macam banyak pohon, tidak bisa. Setiap saat, setiap hari kita ke sana, kita dapatkan oksigen untuk kecukupan untuk tubuh kita dari air. Berapa tadi oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh? 70%. Sekarang Bapak Ibu saya ambil air ya. Nah, sekarang tubuh kita ini perlu air ya Bapak Ibu ya. Sebagai apa air di dalam tubuh kita? Sebagai alat transportasi darah. Sebagai apa air di dalam tubuh kita Bapak Ibu? Jok pelarut. Iya, sebagai alat transportasi untuk melancarkan peredaran darah atau untuk menjalankan tugasnya darah. Darahnya harus mengalir ke otak aja, atau darahnya harus mengalir ke kaki aja, atau darah harus mengalir ke perut aja. Harus mengalir ke seluruh tubuh, harus melalui alat transportasi. Jadi Bapak Ibu, ini 70% airnya sudah. Sekarang Bapak Ibu kita masukkan yang namanya apa kita masukkan Bapak Ibu? Ya, kita masukkan sedikit minyak ya Bapak Ibu, satu ya sedikit ya. Kita anggap yang saya tuangkan ini 1 tahun. 1 tahun kira-kira cocok nggak segini minyaknya yang menempel? Kurang banyak. Tetapi saya maunya 1 tahun segini aja dulu. Ya, 1 tahun 1 tetes air aja yang menempel di pembuluh darah. Ya, 1 tahun 1 tetes air, atau 1 tahun 1 sendok minyak yang menempel di pembuluh darah. 1 tahun 365 hari, cuman segini yang menempel. Pernahkah Bapak Ibu tahu minyak sama air pernah bersatu? Gak bisa jadi Romeo and Juliet ya. Jadi Bapak Ibu, kita taruh lagi 3 sendok minyak, 3 tahun. 1 tahun kita buat minyak yang menempel di pembuluh darah kita itu hanya 1 sendok. 1 tahun 365 hari cuma 1 sendok. 4 sendok berapa Bapak Ibu? 4 tahun 5 sendok. Udah berapa umurnya sekarang Opung Gabriel, Opung Bidonta, Opung Parulian, Opung Maria, Bapak Bancin, Mama Lomo, Inang Kuna Burju Sitanggang, Opung Deborah 72. Udah tua ya. Ya, Ibu siapa? Nampuruku Ripka, berapa umurnya? Ya, udah berapa sendok ini? 5, ikut ini 6. 6 sendok. Masuk lagi 1 tahun cuma 1 sendok. Memang tidak mungkin ya Bapak Ibu, mungkin gak sih 1 tahun itu 1 sendok Opung Bidonta? Tapi kita contohkan aja cuma 1 tahun 1 sendok minyak yang menempel 70, 60, 50, bahkan sampai 20 tahun sudah kita hidup ya Bapak Ibu ya. Semua sudah kita makan. Gak mungkin selama 70 tahun makannya rebus-rebus saja. Ini cuma dari minyak, belum dari santan, belum lagi dari lemak nasi, belum lagi dari daging, dari telur ya Bapak Ibu ya. Sekarang tidak bisa bersatu air dengan minyak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tubuhnya sekarang dingin atau hangat? Coba pegang telapak tangan, coba pegang telapak kaki, coba pegang tengkuknya, coba pegang wajahnya, coba pegang kupingnya, coba pegang perutnya, dingin atau hangat? Siapa? Iya, Bapak Ibu, tubuh kita ini selalu merasakan kedinginan. Apalagi kita tinggal di daerah yang dingin, ditambah lagi sekarang musim dingin. Iya, musim dingin.
Hujan itu alam, ya identiknya pasti di dingin. Benar nggak Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu setuju dong? Setuju ya? Setuju ya? Apa ini Bapak Ibu? Es batu. Es batu ini kita masukkan ke tubuh kita yang sudah berisi dengan lemak dan air tadi. Mengibaratkan tubuh kita yang kalau di dingin, mengibaratkan tubuh kita kalau dingin. Ya, oke, saya kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dinginnya itu nggak dingin semuanya, masih ada bagian tubuh kita yang hangat. Maaf kata, coba masukkan tangannya ke bagian, coba lama-lama hangat atau dingin. Ya Bapak Ibu ya, bagian tertutup lumayan hangat. Ayo, apa aja yang ditutup? Ya Bapak Ibu ya, kita masukkan sedikit. Saya bertanya sama Bapak Ibu, saya masukkan es ini mengibaratkan tubuh kita yang dingin. Sekarang Bapak Ibu, ketika tubuh kita sekarang dingin, masih makan nggak? Masih makan. Makan ikannya digoreng pakai minyak. Masih. Kita masukkan lagi dong. Kita masukkan lagi, masih makan rupanya Guru Okta. Pakai. Terus kalau cabenya digoreng pakai apa Opung Maria? Pakai minyak juga. Nggak ada sambal rebus. Nggak ada sambal tumis. Nggak ada sambal kukus. Aduh, digoreng juga rupanya sambalnya ya. Terus kalau kita pakai bawang, enak nggak pakai bawang? Nggak ada rupanya bawang rebus. Nggak ada bawang tumis. Udahlah segitu aja lah. Tubuhnya sudah sekarang posisinya dingin. Kita harus makan. Makanan yang kita makan digoreng pakai minyak. Onde, Mande, lanca, bana. Mau nggak mau harus kita makan. Ini yang selalu kita bilang. Bapak Ibu, kita harus makan. Selama kita makan, selama itu juga Bapak Ibu, tubuh ini tersakiti. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, sumber penyakit dari mana? Ayo, suaranya mana? Sumber penyakit dari mana Bapak Ibu? Makanan. Sumber penyakit Bapak Ibu semuanya itu karena makanan zaman sekarang kebanyakan yang disemprot, kebanyakan sekarang harus dipupuk, nggak bisa tidak. Betul Bapak Ibu. Lain lagi kita makan makanan yang instan. Belum lagi Bapak Ibu dari udara. Betul Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, gelas ini ibarat tubuh kita, perlu air 70%. Setiap hari kita menggoreng pakai minyak, sudah masuk minyaknya 6 sendok. Habis itu kita masukkan es batu, mengibaratkan tubuh kita sekarang yang sedang dingin, tinggal di daerah yang dingin, musim hujan, musim dingin. Masuk lagi, masih makan kita yang berminyak, masuk lagi minyaknya. Sekarang saya mau tanya, ini akan mencairkah atau akan membeku? Kalau udah kayak gini, kalau sudah begini Bapak Ibu, kalau sudah begini, darah kita jalan nggak? Jalan. Tetap jalan nggak darah di dalam tubuh? Tetap jalan nggak? Tetap jalan, tapi tidak lancar. Saya aduk. Kenapa saya aduk Bapak Ibu? Karena yang kita makan semua bercampur di dalam tubuh, bercampur juga nggak di darah. Yang kita makan semua bercampur di darah nggak Bapak Ibu? Kalau saya aduk begini, benar nggak? Tercampur nggak? Kalau saya aduk ini bercampur nggak Bapak Ibu? Terus kalau udah bercampur begini Bapak Ibu, darahnya tadi jalannya lancar atau tidak Bapak Ibu? Kalau nggak lancar darahnya Bapak Ibu, jantungnya sehat tidak? Terus kalau lemaknya terlalu banyak Bapak Ibu, sakit nggak pundaknya? Terus kalau lemaknya terlalu banyak, kebas-kebas nggak tangannya? Terus kalau udah kebas-kebas tangannya mau diapain? Duh, kok diterapi, kan darahnya nggak lancar. Kebas-kebas apa Bapak Ibu? Kebas-kebas itu apa? Darah.
Peredaran darah tidak. Penyempitan itu apa? Darah yang tersumbat. Terus Bapak Ibu, penumpukan itu apa? Karena lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Terus Bapak Ibu, terus nggak mungkin kan Bapak Ibu, nggak mungkin lemak ini Bapak Ibu bisa hilang dengan sendirinya. Pernah rupanya Bapak Ibu kita waktu BAB keluar dia lemaknya. Sekarang saya lepas mic-nya ya. Udah dingin? Coba dipegang. Apa yang terjadi? Bukan dingin, minyaknya. Ini baru berapa menit? Paling 5 menit. Ini baru berapa menit? Aduh, ngeri deh di dalam tubuh kayak gini. Ya, ini baru berapa menit minyak di dalam tubuh kita yang dingin? Baru berapa menit minyaknya di dalam tubuh kita yang dingin? Ini lemak jahat ini bro. Ya, jadi Bapak Ibu. Ya, betul. Makanya badan kita terasa berat karena prosesnya minyak itu kalau masuk tubuh kita dingin. Seperti ini yang terjadi sama tubuh kita. Betul, semuanya betul. Darahnya tadi jadi lambat. Dari umur 6 bulan kita sudah mengkonsumsi makanan. Terus kita apalagi penikmat goreng-gorengan. Ya maaf, mie ayam, bakso, semuanya pakai minyak yang sop-sop. Belum lagi yang gulai, belum yang santan. Di luar dulu daging. Itu sudah jelas Bapak Ibu bumbunya. Kalau enggak pakai minyak enggak jadi menggoreng. Kalau enggak pakai santan enggak jadi makan sayur, daun ubi. Jadi seperti inilah Bapak Ibu proses lemak itu masuk ke dalam tubuh ketika tubuh kita dingin. Saya mau ulang sekali lagi. Coba pegang tangannya dingin atau hangat? Coba pegang telapak kakinya dingin atau hangat? Coba pegang tengkuknya dingin atau hangat? Coba pegang belakang gendang telinganya dingin atau hangat? Dingin. Dingin. Ada daerah tubuh kita yang dingin. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita prediksi sampai ke akar-akarnya, tubuh kita itu selalu kena Dingin. selalu kena dingin. Apalagi kalau malam hari, Bapak Ibu, jam 11, jam 12 sampai jam 5 subuh, hangat atau dingin cuaca? Di rumah dingin nggak Om Maria? Terus kalau udah kedinginan malam-malam carinya apa? Selimut tetangga. Kenapa cari selimut? Kita sudah tahu kalau tubuh ini tidak boleh dingin, pantang dingin tubuh ini. Kenapa? Kalau udah kedinginan saraf tadi menjadi bayangkan, coba lihat. Enak nggak posisi kayak gini? Coba lihat, diselendang lah lehernya. Kenapa? Kenapa lehernya diselendang? Terasa kan di leher kita dingin? Benar nggak Bapak Ibu? Tadi saya suruh apa? Pegang tengkuknya. Betul nggak Bapak Ibu? Terus kenapa saya suruh pegang telapak kaki? Kalau sering dingin nggak telapak kaki? Kenapa dibungkus pakai kaos kaki? Biar hangat. Sama-sama semua kita tahu. Berarti tubuh kita tidak boleh dingin. Tubuh kita harus. Tujuannya kita terapi buat apa? Bapak Ibu? Tubuh kita harus hangat. Tujuan kita terapi harus. Tujuan kita terapi untuk, iya, tubuh kita harus. Tujuan kita terapi untuk menghangatkan tubuh. Tubuh kita harus hangat. Jadi itu, gak usah kita muluk-muluk sembuh sehat biar penyakit asam uratmu sembuh ini. Kalau ada yang bilang seperti itu, puji syukur. Ya, mudah-mudahan
Ucapan adalah doa. Sembuh asam uratnya karena dihangatkan, sembuh kolesterolnya karena dihangatkan, sembuh asam lambungnya karena dihangatkan, sembuh sesaknya karena dihangatkan, sembuh stroke-nya karena dihangatkan, sembuh penyempitan jantungnya karena dihangatkan. Mudah-mudahan itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita yakin dengan alat terapi pengantar panas, happy dream, batu germanium, bla 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 bla. Kok nih malisi? Ada kok yang kayak gitu. Orang dia nggak mau tahu, orang dia nggak paham apa sih GJ mengantulkan, mengedarkan vitamin D. Apa dari mana vitamin D-nya di batu itu? Dari mana mengedarkan? Yang kurasakan enak, hangat, udah pulang aku. Iya, betul kan Bapak Ibu. Selama ini kita kan nggak mungkin nggak munafik kan? Iya kan Bapak Ibu, karena kita kan punya pikiran krolokopil. Ya kan, bertentangan dengan ucapan orang. Ada yang idealis, ada yang Analis. ada yang iya aja, iya. Ada yang sampai pelotot. Rupanya ditanya apa tadi Bu? Ada yang diam aja, rupanya dipikirkan. Ada yang gitu yo. Apa tadi Bu? Saya tahu. Ayo nyanyi, tepuk tangan. Kenapa memang nggak tahu liriknya? Alasannya apa? Jelek suaraku guru. Jadi Bapak Ibu, itulah artinya apa? Semua kembali ke diri kita sendiri. Kalau saya tanya, Opung Ruben, apa yang dia nggak tahu? Apa sih GJ, Opung Ruben? Opung Ruben, apa sih GJ? Askan kira-kira terjadinya apa? Bisa? Yakin? Yakin? Berapa orang yang yakin? Angkat tangannya yuk. Kalau dipanaskan mencair. Jadi saya mau tanya, kalau lemak ini nih dipanaskan mencair, Bapak Ibunya punya keluhan lemak enggak? Kolesterol punya? Terus penyempitan punya? Penumpukan lemak punya? Tangan kebas-kebas punya? Sakit? Jantungnya mau sesak? Sakit? Darahnya merasa nggak lancar? Ada? Kalau dipanaskan tubuhnya lemaknya tadi bisa mencair. Berarti kita tutup, gak usah kita panaskan. Udah tahu kok. Nangislah dulu. Oke ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu, kita coba satu orang ke depan pegang dulu matrasnya. Panas atau dingin? Ayo. Ya, Bapak Septia. Gimana matrasnya, panas nggak? Panas. Coba itunya, domnya, nggak ada ya domnya. Ya, ini suhunya berapa? 69. 69 ya. Ini lemaknya cuma segini loh. Jadi Bapak Ibu, sebanyak apapun lemaknya bisa nggak mencair kalau dipanaskan? Sebanyak apapun lemaknya kalau dipanaskan, Bapak Ibu bisa nggak mencair? Ya, terus saya mau tanya, di rumah ada nggak alat pemanas? Di rumah ada nggak alat pemanas? Apa itu? Bisa nggak mengencerkan lemaknya? Bisa? Lemak ini yang di tubuh yang saya tanya. Yang di tubuh Bapak Ibunya, kolesterol yang di dalam tubuh, lemak yang di dalam tubuh Bapak Ibu, bisa nggak di rumah dihilangkan? Bisa nggak pakai api? Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Pakai api bisa nggak kayak zaman dulu? Bisa nggak Bu? Lemak yang di dalam tubuh kita, kolesterol itu, kalau pakai api-api bisa nggak? Nggak bisa. Udah dicoba? Nggak bisa. Udah jelas nggak bisa. Karena apa yang dikeluarkan kalau kita pakai api? Apa yang terjadi sama kita? Apa yang dikeluarkan? Saya mau tanya. Yang ada keringatnya bau, yang ada pernapasan kita terganggu, yang ada waktu kita pakai api-api Bapak Ibu, yang ada apa Bapak Ibu? Bukan menyembuhkan, malah menambah penyakit. Di rumah pula lagi ada pula cucunya sampai berair-air matanya, omongnya tetap pakai api di belakang, pakai arang-arang. Sakit nggak ke mata? Pedih nggak? Zaman dulunya bisa, zaman sekarang tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu zaman sekarang nggak bisa? Karena semua sudah
semprot semuanya, bahkan ada yang buah yang udah belum waktunya masak, udah masak, dipaksa masak, ya kan Bapak Ibu? Jadi karena itunya semua faktornya, ujung-ujungnya pakai api-api pun tidak bisa lagi. Apalagi kalau api panasnya di luar, sama kayak mandi air hangat. Udah hangat memang, nanti begitu keluar kamar mandi dingin lagi. Coba Bapak Ibu mandi dulu air hangat, keluar enggak? Terbuka enggak pori-porinya? Mana terbuka? Gimana caranya? Pakai api terbuka enggak pori-porinya? Jadi dari mana keluar kotoran itu, lemaknya tadi? Ayo dari mana? Kalau cuman untuk menghangatkan tubuh aja, yang masih punya istri kelon-kelonan pun hangat kok. Iya kan, kalau cuma cari hangat ya pakai selimut pun hangat kok. Tapi kan nggak ada yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kalau di sini nyata, keringatnya tidak terasa asin, keringatnya nggak bau, keringatnya nggak lengket, Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang yang dikeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sama seperti Pak Bacin tadi bilang, lemak jahat ini yang harus dimusnahkan dari dalam tubuh kita, ini yang harus dikeluarkan. Bagus nggak alatnya? Bagus nggak alatnya? Masa dia tahu loh yang dibutuhkan ditinggalkannya di dalam. Kenapa keringat kita nggak asin saat kita terapi? Kenapa kalau berladang keringat kita asin? Kenapa jodium kita ikut keluar kalau beraktivitas? Asin itu kan jodium, zat garam. Makanya kalau terlalu banyak beraktivitas, banyak keluar keringat yang asin, tubuh kita jadi lemas. Kenapa waktu kita terapi semakin banyak keluar keringat, kita nggak lemas? Itu menjadi pertanyaan sama kita. Makanya Bapak Ibu rutin terapi. Di sini bukan hanya untuk tidur. Di sini memang ada yang dikeluarkan. Kita yang tahu, kita yang merasakan. Makanya selalu kita bilang apa sama Bapak Ibu? Ayo dong, kayak mana lagi caranya keluarganya bisa ikut? Kalau tiba-tiba tutup, balik lagi kemana? Balik lagi kemana Bapak Ibu? Bidan, dokter, suntik, infus, obat, herbal. Bapak Ibu udah jelas, nasi aja ada yang tidak kita butuhkan, harus kita makan. Apa itu Bapak Ibu? Kadar gula. Kita nggak butuh kadar gula, kita bisa dapatkan dari teh manis, mungkin yang minum kopi. Kita nggak tahu berapa kadar gula yang kita butuhkan untuk tubuh kita satu hari. Yang penting kita makan satu piring, bukan nambah. Nggak tahu berapa itu yang masuk. Sementara di nasi yang kita butuhkan karbohidratnya. Nggak bisa kita cincang Bapak Ibu, ini yang kita ambil, ini yang tidak. Seperti itulah Bapak Ibu tubuh kita. Beraktivitas kita setiap hari boleh, gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena inilah waktu yang tepat. Bentar lagi 2021. Apa perubahan dalam hidup kita? Bentar lagi hari Natal, tahun baru. Apa yang udah terjadi selama 1 tahun ini? Kan ada renungan kalau kita orang Kristen. Ya masa iya tahun ke tahun? Kan gitu Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Jangan nanti hari Natal tahun baru datang cucu dari perantauan, megang cucunya pun nggak bisa, ngajak cucunya main-main pun nggak bisa. Amang woy, cucunya udah mau ke jalan, mau ngejar ini, kena sakit lutut. Sakit pinggang, kan payah mau jongkok, mau berdiri, mau lari. Tiba-tiba opungnya demam. Datang cucunya udah jauh-jauh, opung, jangan dulu, lagi batuk, lagi pilek, menular. Itulah penyakit sumber bencana. Nggak bisa kita pegang cucu kita. Coba udah lama nggak jumpa, kena sakit. Itu makanya Bapak Ibu, puji syukur, puji Tuhan, kenapa kita bisa seperti ini. Begitu Bapak Ibu kita mau demam, begitu kita mau sakit, terasa nggak tubuh kita? Ada nggak terasa? Udah mulai nih, lidah, ya kan? Terasa nggak? Keuntungannya apa bersama kami? Langsung kami tidurin, langsung ditidurin. Kenapa? Kena keluar keringat, nggak jadi dia demam. Kenapa? Yang mau dihantam tadi adalah suhu tubuh saya yang mau dihantam. Kena kecapean mungkin, berpikir terlalu keras mungkin, salah makan mungkin, bla 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 bla. Yang jelas Bapak Ibu, pertolongan pertamanya bisa kami atasi dengan matras sebelum demamnya tadi jadi tinggi. Itunya kelebihannya. Makanya selalu kita bilang jadikan dokter pribadi. Gak minta apa-apa, bawa keluarganya. Gak minta apa-apa, ajak tetangganya. Itu aja kan. Lu sama Bapak Ibu yang udah datang ke sini, ayo dong rutin. Itu aja kan.
Cuman ya balik lagi ya Bapak Ibu ya, saya percaya di sini semua orang-orang yang rutin. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Ya dari Pak Rogil, dari Pak Libi, ya Bapak Ibu ya, itu baru datangnya. Jadi Bapak Ibu, jadi artinya mereka sudah menunjukkan kalau kami adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan serius untuk menjalani pengobatan. Jadi Bapak Ibu, semua itu adalah berkat pertolongan yang berkat pertolongan yang maha kuasa. Kita Bapak Ibu bisa berkumpul bersama-sama di sini, itu semua berkat Tuhan yang maha kuasa. Mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Kita doakan Bapak Ibu supaya rezeki Bapak Ibu berlipat ganda. Kita doakan juga supaya keluarga, sanak saudara kita, tetangga kita, ya Bapak Ibu yang belum berkumpul bersama-sama dengan kita di sini, supaya hati mereka bisa Lemaknya dipulihkan, hancur bisa ya. berkumpul sama-sama Lemaknya dengan kita hancur. di sini. Mari kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai dari sekarang. Lemaknya hancur. Amin. Ya.